Bali Jani untuk kita semua. Oke, pemirsa Bali Jani, ketemu lagi dengan saya Wardana. Pada podcast kita kali ini, kita akan mendatangkan seorang admisi, tokoh masyarakat, serta seniman yang ada di Buleleng. Beliau juga seorang mantan KPU Bali. Siapa dia? Dia Bapak Lanang Perbawa, Sukawati SH M Hum. Selamat sore Bapak Lanang. Ya, selamat sore Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabarnya ini? Baik. Ini beli Wardana apa Boncu dipanggilnya? Ya, kalau saya di podcast itu biasanya Wardana. Oh, Wardana. Karena biar bagaimanapun kita harus memiliki ciri khas. Ya. Berarti nggak usah panggil Boncu ya? Nggak usah. Nggak apa-apa. Karena dalam setiap perjalanan tuh punya namanya masing-masing. Ya. Oke, ini dia Bapak Lanang Perbawa. Sempat disinggung juga nama asli saya. Mungkin kita perkenalan dulu siapa narasumber kita kali ini. Mungkin Bapak. Ya, terima kasih untuk Beli Wardana atau saya panggil Boncu serta teman Bali Jani. Hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua dan masyarakat Buleleng termasuk Bali Jani. Saya Lanang Perbawa, sehari-hari saya sebagai dosen. Kemudian dipercaya jadi dekan Fakultas Hukum di Universitas Mas Saraswati Denpasar. Asal saya dari Bibitin, tapi saya lahir besar memang SD-nya sampai SMA di Buleleng. Dari SD Banjarjawa sempat ke Bibitin, SMP 2 Singaraja, SMA 1, kemudian kuliah ke Malang. Habis Malang merantau kemudian ke Jakarta. Saya dianggap PNS itu tahun 98 di Departemen Kehakiman dulu. Kemudian sekarang namanya Departemen Hukum HAM. Dari 98 sampai pada saat itu reformasi kita ikut juga. 98 berjuang untuk bangsa ini reformasi. Kemudian tahun 2002 saya pindah ke Bali, dipindahkan ke Bali atau minta pindah pada saat itu karena ada semacam otonomi daerah yang ditawarkan oleh zaman waktu itu Presidennya Gus Dur. Saya pindah ke daerah. Kemudian pada saat ke daerah itulah dari teman-teman reformasi berkumpul untuk mulai adanya KPU. Jadi saya berusaha mewakili teman-teman aktivis di namanya ada FKPI, Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia, yang dimana ada kita dari KMADI, dari GMNI, PMKRI, GMKI, HMI semua untuk menjaga atau mengawal jalannya demokrasi. Beberapa FKPI ini diutus untuk menjadi. Itu tahun berapa, Pak? Tahun 2000, kalau FKPI ini Forum Kebangsaan ini atau Cipayung Plus itu kan mulai dari reformasi. Kita sudah kumpul-kumpul dari 98, 99 udah kumpul-kumpul. Kemudian perjuangan lanjutnya setelah reformasi berhasil kan harus dikawal. Nah, pada saat pengawalan itulah kita di masing-masing ormas bersepakat untuk menyebar semua ke seluruh Indonesia. Kalau kita kan sering di Cipayung diskusi, kemudian juga di Miranda termasuk di tim Tamar Ismail masuk ke Jakarta sering diskusi-diskusi, termasuk juga di teman-teman PMII, NU di Salemba sering diskusi. Jadi setelah reformasi berhasil, kemudian akan ada pemilu setelah 1992 akan ada pemilu 2004 di mana pada saat itu akan ada lembaga baru yang namanya KPU. Maka kita berjaringan semua menyebar ke daerah-daerah. Kebetulan saya disepakati untuk di Bali pada saat itu, di samping juga syarat-syarat KPU harus dipenuhi tentunya, tetapi secara berjaringan di teman kebangsaan sudah disepakati. Nah, tahun 2003 awal pembentukan KPU itu saya melamar di KPU, kemudian akhirnya diterima dengan tim seleksi berseleksi sampai dengan waktu itu masih ketuanya Pak Profesor saya lupa namanya, termasuk wakilnya Prof. Ramlan Subakti yang kemudian anggotanya salah satu Anas Subaningrum, ada Bu Kusnul Maria,
termasuk Mauliana Kusuma. Nah, pada saat itu saya dipilih bersama 5 orang teman di akademisi dan aktivis di Bali, Pak Wisnu Murti, Gusti Putu Arte, saya, Bu Riniti, dan Bu Gayatri. Pada situ periode sampai 2003 sampai 2008. Kemudian 2008 sampai 2013 saya terpilih kembali. Saya tes, terpilih kembali dan dipercaya jadi ketua. Jadi ketua KPU di 2008-2013. Nah, itu perjalanannya. Kemudian PNS saya yang di hukum HAM itu kemudian istilahnya sudah dikaryakan ke KPU, kemudian tahun 2013. Jadi putus sebagai PNS gitu ya? Bukan, ya, istilahnya dikaryakan, dipekerjakan untuk membantu negara di bagian KPU. Di KPU, tetapi dengan tentunya ada beberapa persyaratan yang saya tidak harus terima, hanya mendapatkan gaji aja karena tunjangannya atau istilahnya kalau dulu uang kehormatannya sudah dapat di KPU. Kemudian 2013 kita selesai karena sudah 10 tahun tidak boleh lebih 2 kali. Kita selesai, saya lanjut ke kampus. Sejak itulah kemudian mendirikan dari sebelumnya sudah mendirikan LSM, Bali Forum, kemudian juga mendirikan Beli Braille, Kanjanu Foundation, termasuk di LSM KPM untuk perlindungan konsumen. Banyak yang kita dirikan untuk juga. Itu dikelola Bapak sendiri? Bersama-sama teman-teman dong. Beberapa LSM kan tidak mungkin saya sendiri. Tapi saya salah satu inisiator, gitu ya, motivator. Jadi kayak Beli Braille yang ini memang kita khususkan untuk pergerakan adat dan budaya Bali. Kayak Bali Forum itu kan lebih pada sosial dan politik. Kemudian itu sekarang ketuanya adalah ketua KPU sekarang sebagai ketua. Saya sudah keluar juga dari Bali Forum karena sudah tinggal support saja, bikin lagi Beli Braille untuk adat dan budaya gitu. Nah, 2014 saya diterima di BPD Bali sebagai komisaris sampai 2019. Nah, setelah 2019 lah ide atau keinginan untuk ngayah-ngayah Nopeng ini mulai berjalan gitu. Dari 2019 itu kita mulai pingin ngayah-ngayah, soalnya setelah saya di birokrasi, ke politik, ke KPU, di ekonomi hampir 6 tahun di komisaris, ternyata mungkin yang paling menyukai dan yang paling senang itu adalah ngayah. Oke, berbicara masalah ngayah. Dalam tema kita kali ini adalah Braille wujud kebersamaan dalam tatanan masyarakat Bali. Mungkin kita ulas di Beli Braille-nya ya. Karena selama ini yang masyarakat Bali tahu itu Beli Braille gitu. Nah kan mereka tidak pernah tahu Beli Braille itu tujuannya kemana, arahnya kemana, ngayahnya seperti apa gitu loh. Karena mereka kalau yang lihat dalam konsep ngayah ini, yang Beli Braille lakukan ini kan memang ngayah tulus tanpa ada biaya. Konsepnya itu dari mana sih sebenarnya Pak? Beli Braille. Iya, konsepnya itu apa memang, oh ini loh keikhlasan kita. Nah sedangkan kalau yang diajak itu kan seperti kita kan pastilah perlu yang namanya rokok, iya gitu. Mungkin bisa dijelaskan konsep ya, dan asal muasalnya kan Beli Braille ini didirikan dari teman-teman di Denpasar ya. Oh berarti bukan Bapak sendiri Denpasar. Ya, saya termasuk pendirinya. Tapi ada dari notaris, ada dari akademisi, ada dari pengusaha. Tujuan awalnya adalah ingin menguatkan adat dan budaya Bali. Itu tujuan awalnya. Ketika ada serangan, kalau di Bali kan udah berasa serangan internal ada, serangan eksternal ada, dan kita nggak perlu cerita itu. Kekhawatiran teman-teman inilah kemudian membentuk Beli Braille untuk menguatkan adat budaya Bali. Beberapa programnya selain ngayah sebenarnya kita sudah juga mempunyai bajre gente di Pura Kayangan 3 di Buleleng ya, Kabupaten Buleleng. Mungkin ada beberapa desa yang belum tersentuh. Grogak, Seririt sudah. Grogak mungkin baru setengah, Kecamatan Buleleng sudah, Seririt sudah, di Sawan sudah, Kebutamban. Baru kedua kemudian programnya adalah ngayah ini. Yang ketiga biasanya juga kita dengan teman-teman akademisi pendampingan untuk desa adat, terutama penguatan awik. Kita ada persoalan-persoalan di daerah tentang awik, misalnya pengembangan desa adat, tentang usaha desa, pengembangan tentang LPD atau persoalan-persoalan, kita dampingi. Artinya kalau itu dibutuhkan, ada beberapa sudah kita dampingi seperti Lemuke, seperti konflik-konflik yang ada di Banyuasri kita dampingi. Tapi tetap mereka yang memutuskan, kita hanya memberikan advice. Nah khusus program yang ngayah ini, sebetulnya kan ini mengembalikan hal ini kepada apa yang sudah dilakukan leluhur. Jadi bukan saya saja sebagai asal muasal. Saya contoh dari Bibitin, dari kecil melihat
tetua-tetua saya, zaman saya SD SMP itu, orang nari, orang menggambel di pura itu tidak pernah dibayar. Dan itu konsep dulu ya? Bukan artinya bukan dulu, kita masih ingat. Mungkin sama di Bungkulang, di Desa Satua, ketika orang ke pura, keodalan ke pura memang ayah. Paling dapat ajengan atau ajengan untuk itu sudah. Tidak pernah memikirkan dapat berapa gitu kan. Apalagi sewa pakaian itu sudah pasti sendiri kan. Apa yang ada, desa yang mengelola, kalau dulu misalnya di desa saya itu ada namanya kelian seniannya yang mengelola, kemudian pada saat pura yang memang betul-betul ngayah. Jadi saya sangat pernah dan masih ingat menyaksikan setiap odalan di pura desa, pura dalam, pura bukit itu, tua-tua kita, para penari maupun para tukang seke nggak pernah berpikir dibayar, tapi betul-betul ngayah. Jadi ketika saya datang ke Denpasar, ke Gianyar sama juga. Di Denpasar, Gianyar, terutama di pura-pura Kayangan Jagat, Kayangan Desa dan Kayangan Jagat, mereka penari maupun itu tidak pernah merasa dibayar. Dan hanya diberikan semacam itulah paling ajengan, uang rokok pun nggak ada. Jadi betul-betul kalau di pura itu dan berlomba-lomba mereka untuk ngayah, termasuk topengnya. Saya melihat terus balik ke Buleleng. Kok di Buleleng mulai agak tanda kutip ya, nggak beberapa, udah mulai agak ke komersial. Jadi orang mungkin karena sedikit ya penari maupun tukang gambel itu, sehingga rata-rata ada yang bilang, mohon maaf itu agak berbeda dengan prinsip kami bahwa ngayah itu ada yang memang ngayah di pura, ada yang maturan, ada yang pupan. Kalau saya dua-duanya ini ngayah atau maturan sama saja. Yang pupan saya nggak setuju. Kalau di pura memang harus maturan, ngayah. Kalau bahasanya di nasional kan ada namanya pelayan, ada namanya pengabdi. Kalau pelayan itu berhak untuk mendapatkan uang, tapi kami adalah pengabdi bagi masyarakat, apalagi kepada beliau Ide Betara. Artinya kalau pengabdi itu bahasa kerennya sekarang seperti padamu negeri ya gitu, kami berjanji padamu negeri kami mengabdi gitu. Jadi betul-betul tujuannya adalah mengabdi, berjanji jiwa raga kami. Jadi jiwa raga kan untuk mengabdi untuk itu. Nah itu berusaha kami, mungkin hal ini tidak menarik ya, atau mungkin banyak yang meboye setelah Buleleng. Ada yang men-challenge, tapi nggak apa-apa. Kita akan lakukan, kalau ini dari hati nurani dan teman-teman melakukan ini, kita lakukan. Tapi pertanyaan tadi yang menarik, gimana yang anak-anak yang lain? Kebetulan, yang kami ajak adalah mahasiswa dan dosen. Beberapa mahasiswa ada semester 1, ada yang sampai sudah tamat sekarang. Masih tetap berjalan. Kebetulan ada dari yang tidak bisa nopeng sampai bisa nopeng. Nah, artinya mereka sudah merasa nggak apa-apa. Kalaupun misalnya nggak dapat, nggak apa-apa, tapi dia berpikir bahwa karma baik itu akan tidak selalu seperti kita lakukan hari ini mendapatkan baik, besok pasti dia mendapatkan. Contoh ada beberapa mahasiswa yang kita ajak ngayat atau dapat beasiswa. Ada membantu dalam perjalanan. Jadi dari situlah mereka merasa bahwa karma itu yang ngayah, yang mengabdi itu tidak harus, apalagi di pura, tidak harus kita di situ mendapatkan sesuatu, tetapi pasti tempat yang lain, tempat kita berkiprah, tempat lain akan mendapatkan sesuatu. Dan saya yakini itu. Dan mungkin ini sesuatu yang sangat ideal atau sangat orang memboye, tapi silakan bisa dicek. Kami di beberapa pura, semasa kami bisa lakukan, kita lakukan. Semasa kami sehat dan diberikan kekuatan sama Ide Betara, tetap kita akan lakukan. Tapi tentunya pasti ada keterbatasan. Contoh, nggak mungkin kita satu hari itu banyak tempat, mungkin 2-3 tempat, karena tim kami juga baru 2-3 tim gitu. Jadi terutama di pura, saya sekali lagi tidak melihat kemana-mana, melihat leluhur tua-tua kita di desa-desa yang kuno, yang lama, yang bisa menjalankan betul-betul ngayah, dan melihat kota-kota besar pun di Denpasar, Gianyar itu memang mereka rata-rata berebut untuk ngayah, tidak harus dibayar. Tapi bahwa lain misalnya gini loh, ada bilang kok sesari 20.000, 10.000, 50.000 kan lain, wajar. Yang maksudnya dibayar sampai ada 3 juta, 5 juta, itu ditertawain sama teman-teman mahasiswa saya, sama dosen-dosen yang dari Gianyar. Masa sampai segitu? Iya, ya kalau itu bantu. Nah, mereka juga akhirnya mau membantu kalau memang betul di pura. Dia bilang kalau di pura Kayangan Desa, pura Kayangan kami siap, katanya gitu. Sampai dia bilang, transfer nggak usah, kita yang ginikan. Gitu. Jadi mereka memang mereka mensupport itu. Gitu ya. Tapi kemarin saya dengar sedikit gitu kan. Oh, lanang perbawa
ini ada niatnya nih mau jadi bupati misalnya, mau jadi apa, isu ini benar apa memang tidak tahu ya langkah kita ke Ya depan namanya orang kan bisa saja, itu silakan, itu hak mereka. Tetapi saya lakukan ini kan sudah 4 tahun, jauh sebelumnya. Tapi apapun nanti dalam perjalanan kan juga kita tidak tahu. Bagi saya ngayah itu tulus. Tapi begitu ada bonus-bonus kayak tadi karma lain yang saya dapatkan dari hal itu, ya silakan saja, itu kembali kepada masyarakat. Karena kembali kalau kita percaya, kalau dalam ilmu politik kan vox populis vox Dei, suara rakyat suara Tuhan. Jadi kalau kita sudah mengabdi sama Tuhan, biarkanlah itu nanti menjadi keinginan masyarakat. Kalaupun tidak, bagi saya tidak ada masalah. Bagi saya, Astungkare, Sukseme, Ide Betare, leluhur saya, saudara-saudara saya semua sudah memberikan yang terbaik bagi saya. Yang artinya rezeki sudah bisa untuk ngajeng, untuk menyekolahkan anak, bagi saya sudah cukup. Artinya kalau ada langkah yang lebih besar lagi dalam rangka tadi ngayah dan pengabdian itu, kalau mau dikasih kesempatan, ya silakan. Kalaupun tidak, bagi saya nggak ada. Nothing tulus lah bagi saya. Tapi yang terpenting adalah saya bikin di Buleleng ini, khusus di Pura-Pura, termasuk di Ngaben itu, ada beberapa kelompok yang juga mulai ikut memberikan semacam toladan untuk ngayah mengabdi. Karena di mana lagi kita harus mengabdi, di mana lagi harus kita mengajarkan adat dan budaya Bali katanya, kalau nggak di situ. Kalau misalnya itu tergolong nopeng Sidekari, misalnya nopeng bener itu mahal dan sulit dicari, kan nggak lagi ada nanti adat budaya seperti itu, malah menjauh. Misalnya nyari ini berapa harganya, mahal, nggak jadi. Orang yang padahal masyarakat menginginkan hal itu, tetapi karena mahal atau tidak ada, nggak jadi kan. Betul. Makin jauh, padahal itu dalam Purana Bali itu sesuatu yang wajib dilakukan. Kan di dalam Purana Besaki itu dikasih tahu bahwa sampai sire ngalarayakan karya, ya itu kan, mengenang adegang sang sulingge muput atau puja mantra. Yang kirang puja mantra pun kajangkepin antuk tirta. Yang kirang tirta pun kajangkepin antuk pancegite. Yang kirang pancegite pun kajangkepin antuk topeng wali Sidekarya. Itu dia, itu Purana Besaki ketika zamannya dalam waktu renggong dia Bagawan tadi di Betara Sakti Waurau, itu muncul, kemudian ada persoalan datang Brahmana Keling, kemudian upacaranya bisa selesai Sidekarya itu. Nah itulah Bisamo dan Purana Bali sudah tertulis. Sebetulnya kan itu harus dijalankan oleh seluruh masyarakat Bali. Karena kalau itu Bisamo seperti itu, Purana itu kan bagian dari Weda yang harus juga kita jalani. Nah masyarakat tidak bisa menjalankan karena tadi penarinya mungkin sedikit, kalaupun ada penari mungkin biayanya mahal, misalnya gitu. Jadi kan menjauh jadinya. Orang nggak mau. Beda dengan di Bali Selatan, hampir tiap banjar bahkan tiap desa punya seketopeng, sekegambel, sehingga mereka berlomba mengayah itu, melomba ya. Ini aja ngayah. Anak-anak muda itu umur SMA, kuliah itu udah biasa nopeng. Dan betul kalau dia di Pura Dalam, apalagi Pura Desa, berlomba untuk ngayah. Saya tanya, terus berapa dapat? Enggak, dikasih 20-50, udah sudah senang banget itu. Nah itu juga bedanya. Bagi saya menjalankan hal ini, orang berbicara apapun silakan, tapi saya merasakan batin saya tenang. Senang banget bisa. Tapi konsep ngayah ini memang benar-benar Bapak lakukan secara tulus kan? Ya karena saya, itulah kalau boleh dibilang, orang bilang gini lagi, wih kuda nyampe berapa? Sama seperti orang hobi, mohon maaf ya, meceki, sepak bola. Kan dia buang-buang uang juga. Betul. Buang uang, buang waktu, tapi artinya senang. Betul. Nah saya di sini senangnya. Saya begitu datang ke Pura dapat nopeng, yang saya mah nopeng nak gelem sana. Begitu mah nopeng nak seger sana, dan itu batin saya tenang, kan saya harus jalani itu. Ya, ada satu hal Pak yang bikin saya bingung itu. Nah, di saat Bapak menemukan di dua tempat yang berbeda tapi waktu yang bersamaan, Pak. Nah, apa yang Bapak lakukan? Apakah memang Bapak memiliki 2 tim atau 3 tim atau apa gitu? Ya, yang punya Tim tiga tim ya, 3 tim dari. Tapi yang ngide karya kayaknya Bapak terus deh. Nah ini yang bikin bingung ini. Saya ya, kadang-kadang kalau pas berbeda tetap ada teman juga dosen yang siap ngide karya. Tapi kalau waktunya masih memungkinkan, misalnya seperti waktu ini di Kubu Taman sama di Bungkulan berbebetan jam, maka tim satunya di Bungkulan saya ngide karya, yang tim kedua saya suruh jalan dulu, nanti pertengahan jalan tinggal ngide karya saya datang ke Kubu Taman. Lalu misalnya kalau dekat, kalau misalnya dari ujung timur sampai ujung barat. Pernah di Grogak sama di kota. Nah, kebetulan gimana? menuntut waktunya. Yang pernah terjadi
yang paling seru itu di Tejekule dan yang satunya tuh di Seririt. Nah, kan saya dari Tejekule itu 1 jam sampai jam 12 saya di situ, untungnya nyampe. Nah, yang sama sekali ini yang lama ngebonresnya. Wih, ini Pak Lanang belum datang nih. Ayo lanjutin lagi sampai kehabisan batak. Tapi kalau terpaksa harus 2 tempat yang sangat jamnya bersamaan, pernah terjadi di Tejekule dan di kota secara bersamaan. Ya akhirnya kita bagi 2 tim di sana, dosen yang bisa nyidekari ke sana. Jadi kalau memang tidak bisa sama sekali, ya akhirnya di situ. Cuman biasanya masyarakatnya sih bilang bersidayang Pak Lanang Wanden gitu kan, agak sulit ya memang. Ya. Tapi saya konfirmasi waktu itu di Seririt sama di Tejekule. Jadi tempatnya jauh. Kemudian saya telepon bendesa adatnya yang di Seririt, yang kebetulan odalan di dadianya, mungkin mohon maaf Pak Bendesa, saya bilang ampun mungkin mahasiswa saya yang di situ, karena saya di waktu yang bersamaan juga di Tejekule, nggak mungkin saya di 2 tempat. Nah mereka menyayangkan, kenapa nggak Melandang? Ampura banget, saya nggak mungkin mencari. Tapi apapun itu, yang penting yadnya juga sudah berjalan, gitu berjalan ya, lengkap gitu. Tidak mengurangi arti yadnya itu, karena teman-teman saya dosen dan mahasiswa yang bisa nyidekari itu, yang bisa nyidekari sudah juga paten udah biasa juga nyidekari gitu. Dan mereka sama juga prinsipnya Pak, kebetulan ada dari Denpasar di Gianyar, asal tiang ring pura siang siap ngayah. Pak Sampunang mikiran ke, saya senang kan. Jadi tidak saya saja berprinsip gitu, ternyata ada anak-anak muda yang berprinsip gitu. Ini ada dari anaknya Mangku Dalem di BBT, anaknya di Sudaji yang baru semester 1 ada Sangker. Semua juga bilang begitu. Kenapa Pak? Dapat ajengan sama itu udah cukup kayak begitu. Tapi artinya kita support lah. Misalnya ada apa-apa, kita cariin beasiswa dia agar dibantu di kampusnya. Maka saya biasanya teman-teman di dosen, teman-teman di kampus, baik itu staf Pukuturan maupun Uniksa atau di STKP Agama ini, saya dorong, saya minta tolong biar anak-anak itu dapat beasiswa. Ternyata dibantu. Terima kasih bagi yang membantu beasiswa. Gitu ya. Jadi kan itu dapatnya bonus kan, namanya bonus. Kan kita nggak pernah berpikir anak-anak itu baru tamat SMA, Pak gimana caranya kali kuliah. Udah saya ngomong, kamu kuliah aja, nanti saya ngomongin. Saya udah berpikir pasti saya dibantu. Saya telepon ketua staf Pukuturan, kalau enggak di KMADI dulu, Pak Bli, mohon dibantu. Oh iya, nggak apa-apa, nanti kita bantu. Itu bantu soalnya Bli kerjanya ngayang-ngayah, jadi kalau misalnya dia biar bantu, oh kelas siap bantu. Nah, di STKIP juga ada dosen yang bantu. Jadi begitu, itu yang saya bilang, kan mereka nggak pernah berpikir apakah dia mau S1 atau S2. Seperti saya mau jadi apa, kan nggak pernah pikir. Ngayah dulu bahwa nanti tadi ada bonus ya dapat beasiswa, itu urusan lain lah. Itu bagian karma yang sudah mungkin mereka jalani, dan juga atas bantuan juga masyarakat gitu. Bagi saya hal itu tidak kalau dibilang mau tujuannya segitu, enggak lah. Tapi coba saya lihat. Jadi apapun saya akan tetap, selama saya sehat, saya akan terus jalankan ini. Ini udah disaksikan, saya di Pura sama Boncu sama tim. Apapun saya jadi ataupun tidak, ataupun ke depan kayak saya tetap ngayah, asal saya masih sehat. Oke, saya tetap ngayah seperti ini. Berbicara tapi harus disupport dong. Iyalah, pasti lah. Masa teman saya sendiri kan sekarang kita udah masa sendiri terus, itu Pak Meloto nggak bantu-bantu, kan berat juga kita di ngayah. Tapi ya kan ngayahnya baru sekarang ya, baru sekarang ngayah sama kita maksudnya. Kalau ngayah keluar kan oke lah. Nah, kita berbicara masalah Trihite Karana. Nah, ya ini perbincangan yang seru, karena buat saya seorang warga Buleleng lah memberikan aplaus kepada Bapak. Karena dalam G20 itu Pak pernah memperbincangkan gitu masalah konsep Trihite Karana, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ya, itu Trihite Karana dalam konsep sastra Bali, dan kemudian dituangkan juga dalam sastra Bali yang lain yang namanya, itu di pembicaraan yang di G20 kemarin. Ya, itu apa yang sebelang sekarang visinya Pak Gubernur dan nangun Satkerti Loka Bali. Yang disucikan, yang dijaga, yang dilakukan prosesnya itu adalah, kalau seperti Trihite Karana, kalau di dalam alamnya kan itu mensucikan, kemudian mengagungkan dan memelihara secara baik dari laut, kemudian juga danau, kemudian juga hutan, kemudian juga diri manusia kita dan pengetahuan jenana. Jadi itu sangat relevan dengan Trihite Karana. Sebenarnya pertanyaan saya begini, siapa sih orang Bali yang nggak menghormati laut? Saya tanya. Itu bagian dari proses upacara kalau kita melis. Betul. Kebersihan orang juga nelayan dapat ajengan dari situ. Kalau kita nggak jaga, hancurkan. Itu jelas kita menghormati laut. Salah satu
dalam Kerti Loko Bali. Yang kedua, saya tanya siapa orang yang Bali tidak menghormati danau. Sampai sekarang Suksema ada catur danu, simbol catur danu itu hanya ada di Bali 4 danau sebagai sumber yang luar biasa, sumber air bagi seluruh jagat Bali. Betul. Kalau itu sumber air itu kita tidak jaga, kering nih semua nggak dapat air. Hulu kita semua di danau catur danu itu. Daerah Karangasem, Bangli dan sebagainya danunya di Songan. Daerah Kota Buleleng danunya di Buyan. Daerah Tabanan dan daerah barat itu di Tamblingan. Daerah Denpasar, Badung dari Bratan. Semua simbol, dan itu secara teori penelitian dan secara sekali sudah diteliti bahwa itu simbol sumber air kita. Kan harus dijaga. Siapa yang nggak mau menjaga itu? Bahaya kan bagi kita. Sampai dulu urusan tenaga listrik UAA yang di tengah itu juga ditolak karena kaitan dengan danau itu. Kemudian yang ketiga, hutan. Siapa yang nggak mau hormati hutan? Dan semua orang tahu hutan itu simbol semua paru-paru dunia, nafas semua bagi orang-orang kehidupan orang Bali, dan kita bahkan sampai kita tumpahkan namanya tumpah penghargaan, menghormati dan sebagainya. Nah, dan Bali saking hormatnya dengan air. Kalau kita filosofi air itu adalah Wisnu, sumber kehidupan. Dari air itu semua akan tumbuh. Mupu kalau di petani, kita juga saraf kita akan hidup. Simbol dari Wisnu itu sampai-sampai di Bali sumber air itu sekarang diberikan penghargaan oleh dunia. Di mana Tukar Pakrisan diberikan penghargaan. Kemudian Jatiluwih sumber air diberikan penghargaan. Termasuk juga sumber air yang ada di Mengui itu juga diberikan penghargaan oleh dunia. Dunia aja menghormati itu, menjaga itu. Masa kita tidak ada menghormati? Padahal filosofi tetua kita kan sudah mengajarkan di mana-mana mata air yang ada kita harus hormati. Kalau gampangnya sekarang anak sih ngerti hormati, jangan nebo kain putih poleng, pangsi ngawang-ngawang gitu. Bukan berarti kita harus menyembah itu, tapi harus menjaga alam itu. Seandainya mata air itu habis, mau diapain? Di mana kita mencari sumber air? Mau ke laut kita mau menyublin air kan nggak mungkin. Nah itulah cerita akarnya bagian dari itu, dan Nangun Kerti Loko Bali bagian dari itu. Dan saya sangat bilang brilian secara ini, visioner. Cuma persoalannya benar nggak berani kita menerapkan itu secara konsekuen, itu persoalannya. Itu yang jadi persoalan. Sekarang misalnya ngomong bandara di Buleleng gitu misalnya, apa simbol-simbol air di situ? Ada laut, gimana yang mau dipakai? Ada sumber air, gimana yang dipakai? Kenapa tidak dengan lautnya bagaimana? Kan itu yang harus betul-betul. Itulah sekarang konsep kita ini, Nangun Kerti Loko Balinya, kriteria karannya itu bisa nggak kita terapkan dalam proses itu? Kan itu yang agak rumit sebetulnya. Di mana boleh, di mana tidak. Saya pernah datang satu desa Lemukeh, contoh. Nah sebenarnya niki atau mohon maaf sementara yang Lemukeh. Lemukeh sekarang pariwisatanya banyak. Setelah sebelum Covid saya cerita, karena saya datang sebelum Covid. Banyak sumber-sumber mata air dan yang sudah disakralkan sebagai beji, sebagai tempat pelukatan dan sebagainya. Ternyata investornya banyak juga sudah mulai ke Lemukeh. Dia pingin yang dia beli itu adalah tanah-tanah yang ada sumber air yang tengah itu, yang sudah jadi pura beji itu. Di sebelahnya mau beli. Tujuannya? Nah mas, kan tahu investor itu biar dapat tempat yang bagus, kemudian yang hening, ada air. Di mana ada tempat air suci, pasti ada keheningan ada situ. Ada aura yang bagus di situ. Dia pingin di situ dibeli-beli. Nah, desa adatnya kebingungan. Di satu sisi itu ada masih wewengkon yang ditengahkan, di sisi lain itu adalah milik pribadi yang boleh dijual. Boleh apa tidak dijual? Kan itu pertanyaan betul. Sulit itu. Maka yang bilang colong diperbandingkan dengan desa Kutuh, desa-desa lain. Ada kalau kita bisa sejauh mana kita boleh jual wewengkon yang namanya sakral itu, sejauh mana kita tidak boleh jual. Sehingga kalau namanya investor nak ngelapis kan lagi ini beli nih. Dadi gen, pokoknya di tengah ane gini. Bahkan di beberapa tempat saya nggak sebutkan ada benage kuburan mau dibeli sama investor, gila nggak itu? Karena dia merasa katanya kalau di kuburan itu ada sesuatu yang ini bukan investor lokal loh ya, investor luar. Di kuburan mau dibeli. Karena dia merasa mungkin bahasa akhirnya sekat di tengah nih. Dia ingin merasakan aura-aura. Jadi jangan salah. Maka dari itu masyarakat Bali termasuk Buleleng, Sireuning, Benjangan kembali sudah mulai normal, bagus pariwisatanya. Mulai ada investor-investor yang akan beli tempat-tempat sakral. Baik Tengat karena pura dan sejarah termasuk airnya, baik itu Tengat karena dia bekas sembah dan sebagainya. Hati-hati karena kayak tadi filosofi kita
terhadap Trite Karana maupun Kerta Loko Bali itu betul-betul harus kita jalankan. Nah di situ cobaan kita, masyarakat Bali, Bendesa, Perjuru akan dicoba terhadap persoalan-persoalan itu. Namun saat Kerta Loko Bali di situ dia. Kebenaran Pak Gubernur sudah menyampaikan, tetapi kan otonomi ada di desa adat. Desa adat kembali. Tadi kan saya bilang menghormati air, danau, mata air, menghormati laut. Jadi lautnya mau dibeli, misalnya sepadan pandai dikasih apa? Pisir segi beliran triliunan. Ya betul. Jadi ujilah, semua diuji. Kita Pak Wardana diuji, teman-teman Perjuru Bendesa akan diuji. Apa kita masih di zaman ini bisa mengajarkan apa yang sudah diwariskan oleh leluhur, atau kita akan tergerus oleh tadi zaman dan uang. Seperti saya ngayah, semoga saya tidak tergerus oleh itu, saya bisa ngayah. Tapi saya ini melakukan betul-betul tulus, mudah-mudahan juga banyak masyarakat. Tapi saya dengar mulai sekarang beberapa topeng-topeng juga sudah mulai banyak ngayah. Jadi dulu mungkin masih setengah-setengah, sekarang udah mulai. Saya dengar sih, Pak di sini ngayah udah betul ngayah. Saya senang berarti. Makin banyak orang yang ngayah nopeng, makin banyak mengajarkan adat dan budaya Bali. Oke Pak. Terlepas daripada itu deh sedikit. Kemarin saya lihat, saya dengar, kita pantau dari media Balijani, nih Pak Lanang nih masih diperhitungkan nih di kancah politik nih. Mau dibawa kemana, mau bawa kemana. Karena juga surveinya kelihatan Pak Lanang paling menonjol. Nah, kembali ke kata bonus tadi Pak. Kalau memang Bapak diizinkan untuk melangkah, Bapak lebih milih melangkah kemana? Saya sampai hari ini masih memikirkan ngayah. Saya belum menindaklanjuti secara jauh, belum, karena saya merasa nyaman di sini. Di samping itu juga sekarang ini kan masih di tahapan pilpres, kayaknya terlalu dini lah untuk membicarakan itu. Tapi yang paling nyaman saya masih bisa ngayah, karena kalau sudah kekhawatiran omong saudara-saudara kita bahwa ngayah itu ada unsur politiknya, nanti saya nggak dikasih ngayah lagi. Kan itu, wah ini benar. Pemikiran saya juga seperti itu gitu loh. Jadi ini konsepnya biar tidak berubah. Ya. Oke deh, satu hal sebelum Pak Lanang juga mau ngayah ya saat ini kita ganggu waktunya udah sejam lebih. Ya, sebelum ngayah, kita kasih kesan-kesan dulu deh buat pemuda atau masyarakat Bali yang mulai ngayah. Kesan dari Bapak, pesan dari Bapak apa Pak? Mungkin bisa disampaikan. Ya, terutama terima kasih kepada Balijani, Bli Wardana dan tim karena memberikan kesempatan untuk saya bicara. Pertama-tama saya harapkan pemuda Buleleng, masyarakat Buleleng yang mengayah, ayo kita ngayah untuk Ide Betara, untuk leluhur kita. Dan terima kasih yang sudah memulai, para sekegong, para seketopeng yang sudah mulai hari itu. Yakinlah apa yang kita perbuat untuk beliau, karmanya tidak usah ditunggu atau tidak usah dinanti, saatnya pasti ada karma baik untuk kita. Katanya Bhagavad Gita, kalau Anda sudah melakukan sesuatu untuk saya, apa yang kamu inginkan akan aku kasih, dan apa yang kamu punyai akan saya lindungi. Itu katanya Bhagavad Gita begitu. Kalau kamu bakti kepada saya, apa yang kamu inginkan akan saya kasih, apa yang kamu punyai akan saya lindungi. Itu udah bahasa sastra. Artinya yakinlah dan tidak usah dipikir, oh saya akan karma kayak tadi ngomongkan jadi bupati, saya itu kan karma bonus gitu. Kembali ke bonus lagi silakan saja. Itu bagian dari proses. Kalaupun misalnya kalau misalnya contoh tidak dapat, apa kecewa? Enggak kan. Karena saya nggak ada yang hilang. Jalan gitu kan. Iya, karena sering ngayah, karena bagi saya itu bagian dari hidup saya, ada tidak ada saya akan jalan. Apalagi saya bisa dipercaya, saya akan tetap jalan. Malah ini bagian dari agenda program yang luar biasa harus kita tanamkan kan gitu. Mudah-mudahan masyarakat Buleleng bisa betul-betul melakukan ngayah ini, bagi terutama yang sudah memulai tadi saya bilang seketopeng, sekegambel. Yakinlah bahwa beliaunya pasti memberikan karma yang terbaik untuk kita semua. Semoga Buleleng makin jaya, makin adijaya. Terima kasih. Om Santi. Sukses semua di Wardana. Oke, itu dia tadi perbincangan hangat kita ya tentang proses ngayah. Mungkin next time Pak, kita pasti ketemu lagi Pak Lanang. Ya. Di lain kesempatan kita akan berbicara dengan konsep yang mungkin Pak Lanang lakukan di periode nanti. Baik, itu dia percakapan kita, dan kami tutup dengan para Santi. Om Santi. Bagimu negeri, jiwa raga kami.
mengabdi untuk negara. Bali Jani untuk kita semua.